Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Andini dengan NIM C1C0 22090 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara menghitung pajak dan norma perhitungan. Cara menghitung pajak yang pertama, perhitungan pajak penghasilan bersih selama setahun. Semua penghasilan yang diterima oleh seorang pegawai dalam setahun ini disebut dengan penghasilan kotor. Penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di dalamnya termasuk biaya pensiun, hutang, dan kredit bank. Yang kedua, menghitung PTKP. Setelah menghitung penghasilan bersih, maka perlu diketahui PTKP orang tersebut. PTKP digunakan untuk mencari penghasilan kena pajak. PTKP telah ditentukan dalam peraturan Dirjen Pajak. Jumlah PTKP seseorang dengan yang lain berbeda. Jumlah anggota yang menjadi tanggungan besaran PTKP pun per tahun yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak adalah sebagai berikut. 54 juta untuk pribadi wajib pajak, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak kawin, 4.500.000 tambahan untuk anak atau anggota keluarga lain yang menjadi tanggungan. Setiap keluarga hanya bisa mendaftarkan 3 orang tambahan pada kategori ini. Menghitung PTKP. Setelah mengetahui PTKP, maka sekarang perlu untuk mengetahui PKP. PKP adalah nominal yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan PPh. PKP diperoleh dengan melakukan pengurangan antara penghasilan bersih dengan PTKP. Pajak penghasilan merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Pajak wajib dibayarkan 3 tepat waktu setiap tahunnya. Bila wajib pajak telah membayar pajak, maka akan diberikan denda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, setiap wajib pajak yang membayar pajak setelah waktu yang ditentukan atau terlambat, maka diperlakukan denda sebesar 2% per bulan dari jumlah total PPh. Contoh perhitungan PPh. Aditya merupakan seorang kepala keluarga dengan 1 anak. Aditya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Penghasilan bruto atau kotor yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lain adalah senilai 100 juta. Aditya membayar iuran, pensiun, dan tunjangan hari tua senilai 2 juta setiap bulan. Maka berikut perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Aditya. Pertama, hitung penghasilan bersih. Penghasilan bruto dikurang beban tanggungan. 100 juta dikurang 2 juta sama dengan 98 juta. Hitung PTKP. PTKP sama dengan pribadi ditambah istri ditambah anak 50 juta, 54 juta ditambah 4 juta 500 ditambah 4 juta 500 sama dengan 63 juta. Hitung PKP. PKP sama dengan penghasilan bersih dikurang PTKP. 98 juta dikurang 63 juta sama dengan 35 juta. Hitung PPh. PKP dikali persentase PPh. Karena PKP Aditya kurang dari 50 juta, maka pajak yang harus ia bayarkan adalah 5% dari PKP-nya. 35 juta dikali 5% sama dengan 1.750.000. Maka PPh yang dibayar Aditya selama setahun adalah sebesar 1.750.000. Norma penghitungan. Norma perhitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. Penggunaan norma perhitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal. Yang pertama, tidak terdapat dasar perhitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau pembukuan atau catatan peredaran bruto wajib pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar. Norma perhitungan pajak terdiri atas norma perhitungan umum yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4.800.000. Norma perhitungan khusus bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. Wajib pajak tertentu yang dikenakan pajak dengan norma perhitungan khusus penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 15. Yang pertama, perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengobaran minyak, gas, dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan serah, build, operate, and transfer. Dasar penggunaan norma perhitungan penghasilan net. Sebagai landasan penggunaan norma perhitungan penghasilan itu, ada beberapa hal yang berkaitan dengan siapa saja yang boleh menggunakannya, antara lain. Yang pertama, wajib pajak maupun objek pajak yang melakukan usaha dengan peredaran bruto sebesar kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Namun dengan syarat memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak bersangkutan. Objek pajak maupun wajib pajak wajib melakukan pencatatan dalam menghitung penghasilan neto menggunakan norma perhitungan penghasilan neto.
Ketiga, tahun pajak yang berlaku terhitung dalam jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender yang ada. Cara menghitung norma perhitungan penghasilan neto. Hal ini bisa dihitung menggunakan rumus tertentu. Salah satunya adalah dengan rumus penghasilan neto sebagai berikut. Peredaran penghasilan bruto dikali tarif persentase NPPR. Contoh kasusnya bisa dilihat seperti di bawah ini. Pak Tony adalah agen asuransi dengan domisili tempat tinggal di Surabaya. Pada tahun 2019, dirinya mendapatkan penghasilan bruto 500 juta. Lalu, berapa penghasilan netonya? Di sini kita harus melihat persentase neto dari pekerjaan dan domisili. Jika norma perhitungan penghasilan neto Pak Tony 50%, maka dapat dihitung penghasilan neto 500 juta dikali 50%, jadi penghasilan netonya adalah 250 juta. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.